Tolong ya, Bunda, ini buat Bunda. Tolong ya, saya sampai bilangnya tolong. Kalau ada anaknya usianya setahun dipanggil nggak nengok, ya misalnya ada anak Bunda yang 1 tahun dipanggil nggak nengok, atau udah usia 2 tahun belum bisa ngomong sama sekali, atau mungkin udah usia 3 tahun cuman baru bisa papa mama, ya. Tolong bawa anaknya ke DSA, itu berarti sudah terlambat. Ada yang namanya indikasi keterlambatan bicara atau speech delay. Atau ada anaknya yang suka ngapak-ngapakin tangan gini, terus suka lirik-lirik mata gini, tuh. Terus suka mengulang-ulang kata, terus suka lari-lari muter, ataupun dia suka lihat roda yang berputar atau kipas angin, atau enggak dia kadang suka jinjit, dipanggil nggak nengok gitu. Ya, kemudian anaknya yang susah fokus, terlalu lasak misalnya, sangat hyperaktif, tolong dibawa ke DSA. Kenapa? Karena Bunda, kalau ternyata nggak ada apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa yang nanti kenapa-kenapa, loh ngerti nggak tuh? Saya sampai ngomongnya tolong gitu ya. Karena ternyata banyak banget bunda-bunda yang masih menganggap remeh, menganggap enteng tentang yang namanya speech delay ataupun autis ataupun ADHD, ya, menganggap bahwa it's normal gitu. Nanti juga ya kayak anak-anak biasa, anaknya speech delay nanti juga bakal bisa ngomong kayak teman-teman lainnya gitu ya. Nggak apa-apa, masih kecil, nggak masalah. Dia umur 2 tahun masih belum bisa ngomong, nggak masalah, nanti bisa ngomongnya itu. Ya, hati-hati Bunda, ya. Kenapa banyak anak yang sekarang ya umurnya sudah 7 tahun, 8 tahun masih susah ngomong. Ya, anaknya sudah umur 6 tahun, 5 tahun masih kata-kata cuma papa mama doang. Banyak. Kenapa? Karena terlambat diintervensi, terlambat diketahui problemnya si anak, sehingga anak ini menjadi telat untuk diterapi atau distimulasi gitu. Ya. Maksudnya apa? Apakah kita harus selalu khawatir sama anak? Enggak. Kalau anaknya gerakannya, tingkah lakunya semuanya normal, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang perlu kita khawatirkan saat anak kita itu punya gejala-gejala aneh, tidak biasa gitu, atau nggak normal, nggak sesuai dengan seusianya. Nah itu baru kita harus punya feeling itu sebagai ibu, harus bisa melihat gitu khususnya. Oh ternyata anak ini nih kok kayaknya lain deh gitu. Kalau udah perasaan gak enak, udah bawa aja ke DSA deh mending gitu. Kenapa? Saya ceritain pengalaman saya sendiri nih. Anak saya 1,5 tahun udah kelihatan tuh gelagat-gelagat anehnya. Kenapa? Pertama dia nggak ngomong sama sekali, ya. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Itu usia 1,5 tahun. Kemudian ini anak udah mulai kepak-kepakin tangan seperti ini, ya, di usia 1,5 tahun, dan itu sering, ya. Kemudian usia 2 tahun dia suka melihat benda-benda berputar, roda, kipas angin. Kemudian dia juga suka lari muter-muter, ya, dan dia suka susun-susun mainan sejajar gitu. Ya, nah ini menurut saya dulu ya karena saya nggak tahu apa-apa, menurut saya wajar. Tapi yang membuat saya semakin sadar pada saat usia 2,5 tahun dia nggak bisa ngomong apa-apa juga tetap, itu yang nggak wajar. Ya makanya kita bawa ke DSA waktu itu. Ya untungnya saya menyadari dan sama istri saya kita menyadari gitu. Kita bawa ke DSA, dilakukan screening, ternyata anak saya itu speech delay dan ada gejala autisnya. Ya, nah ini kan terlambat kan. Terlambat kita untuk melakukan yang namanya screening itu ya, untuk diketahui, dicek. Tapi waktu itu usia anak saya masih 2,5 tahun, masih dalam masa golden period, so diterapi ya, disuruh dokter terapi, kita terapi. Diterapi 6 bulan hasilnya nggak ada, ya tetap belum bisa ngomong ya, sampai akhirnya kita kasih fitofarmasi ya, kita kasih fitofarmasi dibarengi dengan terapi dan stimulasi di rumah. Alhamdulillah baru ada perkembangan ya, mulai bisa ngomong, mulai bisa menggabung kata, merangkai kata, dan pelan-pelan gejala autisnya hilang ya. Nah makanya sekali lagi sih bilang, tolong Bunda, kalau udah ngeliat gelagat-gelagat aneh di anaknya atau ada yang gak normal sama anaknya, mending bawa aja ke DSA. Walaupun nanti apapun hasilnya kita harus terima. Mau anaknya misalnya diagnosanya yang kurang kita seneng atau kurang kita, hati kita kurang srek, itu ya harus terima. Atau memang anaknya nggak ada masalah apa-apa, ya alhamdulillah berarti anaknya aman-aman aja gitu. Yang penting tolong dibawa ke DSA jika sudah ada indikasi atau sudah bisa, Bunda bisa lihat sendiri kan, anaknya ada ketertinggalan terlalu jauh atau enggak, terus ada ciri-ciri gejala-gejalanya atau enggak gitu. Ya, semoga bermanfaat ya Bunda.